Ya Pak ya, jadi itu saya nggak minta. Jadi beliau telepon, siapnya ada apa yang saya bisa bantu, saya minta nggak usah bantu apa-apa. Tapi waktu saya kemarin saya lihat teman kerjanya permukaannya berapa kali saya telepon teman saya itu namanya Manjur Binti seorang Tionghoa, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Katanya saya bisa bantu apa? Katanya saya prihatin katanya. Ya udah, sebentar saya tanya keluarga. Begitu keluarga dan Pak Habibie ini udah oke, saya bilang besok kirim 100 porsi setiap hari. Makanannya ada apa ya? Nggak ngalir-ngalir kan? Wah, itu gitu. Nggak ada kekurangan. Makanannya memang mewah semua. Jadi kita lihat, bukan hanya saya muslim, yang muslim berpartisipasi semuanya. Jadi kita ini walaupun beda kulit, beda agama, tapi kita saudara semanusiaan. Jadi teman-teman ojol sakit, kami juga merasa sakit, ya kan? Jadi kalian susah, kami juga susah. Nah, oleh sebab itu suasana sudah kondusif. Kita harus jaga negeri kita. NKRI itu harus tidak boleh pecah. Kalau pecah negeri kita, coba kita lihat contohnya di Banjul. Kemarin setelah kejadian Ananda, itu semua jalanan sepi, rumah makan sepi. Ojol ngegrab juga semua masih sepi dan betapa. Oleh sebab jaga semua keamanan ketertiban, karena ini kalau keamanannya kondusif semua hidup termasuk dengan jadwal tapi harus serba ketakutan itu semuanya yang kita sendiri. Oleh sebab itu saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan kepada teman-teman ojol, ayo kita tetap berjuang mencari nafkah adalah tujuan kita. Yang penting halal. Kalau kemarin ada kejadian itu memang takdir ya Pak. Jadi harus terima dengan sabar dan tentunya kepada anak-anak selalu semoga husnul khotimah dan para keluarga yang meninggalkan diberikan kekuatan lahir batin, yang sehat, barokah, rezekinya tambah banyak. Amin. Selanjutnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan kalau ada hal-hal yang nanti mau disampaikan bisa melalui Pak Habibie atau Pak Zulkifli. Saya kontak saya ada sama beliau-beliau. Saya pikir itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina. Kepada Bapak Haji Yusuf Hamka yang saya hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Ridho yang hadir di tempat kita, dan juga para pengurus Masjid Al-Falah, Bapak Habibie, Bapak Rahmat, Ustadz Lirik, Bapak Ali, dan kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih banyak memberikan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati meninggalnya rekan kita, saudara kita, Afan Kurniawan bin Bapak Zulkifli. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dan juga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kelak ketika ajal datang kepada kita, mudah-mudahan Allah mengambil kita di saat kita berbuat baik, di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercatat sebagai meninggal yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan juga salam kepada baginda dan juga kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dianggap sebagai umat Rasul
kelak di yaumil hisab kita mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Para hadirin, bapak ibu rahimakumullah, orang yang telah meninggal dan berada di alam kubur, mereka adalah menanti datangnya hari kiamat. Kalau saat ini kita menanti datangnya ajal. Nah, ajal itu kapan kita nggak tahu. Menunggu itu kan ada yang lama, ada yang sebentar. Supaya nggak bosan, makanya Allah kasih kepada kita kesenangan di dunia, Pak. Dikasih istri, dikasih anak, dikasih rizki, berbagai macam yang Allah berikan kepada kita, sehingga banyak kita manusia yang padahal ngantri datangnya ajal. Jadi setelah menunggu kematian itu membosankan, Allah berikan kenikmatan dunia yang berupa keluarga ataupun harta, sehingga orang itu lupa bahwasannya suatu saat dia akan mati. Maka dari itu kita saling mengingatkan, suatu saat kita akan dipanggil oleh malaikat Azrail. Namun apa yang kita persiapkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita bawa ketika kita berada di alam kubur? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika mati anak Adam atau manusia meninggal dunia, putuslah semua amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Jadi amal-amal kita, sedekah kita, baik yang sedekah berupa harta ataupun berupa tenaga, yang ikhlas karena Allah, itulah yang kita bisa nikmati ketika kita menunggu datangnya waktu kiamat, menunggu di dalam alam kubur. Itu amal akan menemani kita, menerangi kubur kita, menyenangkan kita ketika kita sendirian di alam kubur. Makanya saat ini kita banyak kesempatan, perbanyak sedekah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, baik kepada fakir miskin ataupun masjid, pondok pesantren dan sebagainya, agar suatu saat kita berada di alam kubur kita bisa menikmati sedekah kita. Yang keduanya, al-ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi di saat kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, khususnya ilmu agama. Kita bisa baca Al-Quran, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita, sehingga teman kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kita ajarkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar bisa melaksanakan ibadah sholat dengan baik. Ketika kita mati, saudara-saudara kita masih melaksanakan apa yang kita ajarkan, maka kita masih mendapatkan aliran pahalanya. Yang terakhir adalah awaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tua. Makanya anak itu adalah aset kita. Makanya didik, besarkan anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Ajarkan anak kita agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, agar bisa membaca doa dengan baik, agar bisa melaksanakan sholat dengan baik, ngerti mendoakan orang tua. Karena doa dari anak inilah yang akan bisa menerangi kita juga ketika kita berada di dalam kubur. Makanya didik anak kita, jangan hanya sekolah yang umum saja. Pendidikan agama itu juga sangat penting, sehingga nanti kalau anak itu ngerti pendidikan agama, dia tahu bagaimana bersikap baik kepada orang tuanya, bagaimana berakhlak yang baik kepada orang tuanya. Didik anak-anak kita
kita kepada pendidikan agama, agar suatu saat kita meninggal dunia, anak bisa berbakti mendoakan kita yang ada di alam kubur. Para hadirin jamaah Masjidil Rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan ke bumi ini. Alhamdulillah kita menjadi umatnya. Kita tidak melihat Rasulullah secara langsung, namun kita mengimaninya, kita mentaatinya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu luar biasa. Makanya apa yang menjadi sunnah-sunnah tuntunan Rasulullah, mari kita amalkan bersama. Terutama contoh-contoh akhlak yang baik, akhlak-akhlak dari Rasulullah kita contoh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa dhali, anta